Special report kami lanjutkan masih bersama dengan sejarawan Asep Kambali dan juga Mbak Elisa Lambung, mantan Paskibraka 1989. Oh, bukan mantan ya, kalau kita Paskibraka 1989 ya. Itu yang betul. Oke. Nah, kalau tadi kita menyimak pernyataan-pernyataan dari presiden, dari wakil presiden, sebetulnya itu kan sangat berhubungan sekali dengan bagaimana pemuda itu meneruskan meneruskan atau menjaga? Meneruskan cita-cita perjuangan. Meneruskan cita-cita. Nah, kalau di Paskibraka sendiri ini saya tahu persis gitu. Banyak ceritanya soalnya Kang Asep. Ya. Itu di sana digodoknya luar biasa untuk menjadi generasi muda yang boleh saya sebut unggul? Ya. Boleh tangguh. Ya? Tangguh gitu. Unggul. Nah, itu gimana ceritanya tuh Mbak Elisa? Ya, karena kita selama kita dilatih di Cibubur saat itu, kita dilatih disiplin, yang mana kita juga pagi subuh tuh sudah bangun. Jadi dari kegiatan kita jam 4 pagi, kita olahraga. Habis kita olahraga, kita mandi terus siap baris berbaris lagi. Itu setiap hari? Setiap hari. Nah, sebelum itu menjadi kebiasaan Mbak Elisa nggak sebelum menjadi Paskibraka? Belum. Jadi bangunnya siang, makan juga susah gitu. Tapi sejak dilatih di Paskibraka, disitulah saya digembleng, dibentuk menjadi karakter yang disiplin juga, terus tangguh menghadapi segala sesuatu. Dan sampai sekarang pun kita dilatih untuk mempunyai kedisiplinan waktu, juga untuk kita menghadapi segala sesuatu, juga kita dilatih mental juga di situ. Gitu. Oke, itu contoh dilatih mentalnya gimana? Apakah dimarahin setiap salah atau gimana? Ya, kita waktu itu kan ada satu tradisi. Itu suka dibentak-bentak juga kan kalau itu kan latihannya kan militer kan? Iya, militer ada 4 angkatan waktu itu yang melatih. Jadi semua angkatan juga ada, tapi kita di situ dilatihnya disiplin. Jadi kita ya asal mengikuti aja sih, aman-aman aja gitu. Jadi karena kita mengikuti kedisiplinan tersebut. Karena waktu-waktu itu kan sudah ada ditentukan juga gitu kan selama kita melakukan kegiatan. Dan di situ juga kita kalau kita tiap pagi baris berbaris itu, jadi itu ada satu tim yang khusus melihat kamar kita masing-masing gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi rapi atau enggak? Iya, rapi gitu. Atau enggak gitu kan. Terus jadi satu kamar itu kita ada 3 provinsi di situ. Nah, jadi selama kita dilatih di situ ya kita langsung dinilai gitu. Jadi kalau memang bagus dan memang sesuai dengan penilaian dari panitia Paskibraka 89 saat itu ya kita dikasih penghargaan. Jadi penghargaan itu kalau memang bagus semuanya dapat Garuda Pancasila gitu kan. Jadi kita bangga kalau bawa Garuda Pancasila gitu kan, berarti memang timnya bagus gitu. Tapi kalau memang tidak memenuhi daripada apa yang kriteria tersebut, ya kita dapatnya tulang ayam. Jadi malu juga gitu dapat tulang ayam gitu. Itu tulang ayamnya harus dipakai sepanjang hari? Dipakai sepanjang hari? Oke, kalau ayamnya sih lumayan Kang Asep ya, bisa sekalian dimakan gitu. Iya, dapatnya tulang ayam itu gitu kan, itu dibawa baris berbaris gitu. Nah, waktu itu saya satu ruangan dengan Keke, juga dengan Dora dari Timur-Timur gitu kan, dari Keke dari Bengkulu, saya dari Kalimantan Tengah. Ya, jadi kita dulu paling sering dapat tulang ayam gitu. Oh, ketawa nih. Ya, waktu itu kan kita nggak mikir gitu kan bahwa kita tuh harus mempunyai satu kesatuan gitu kan. Artinya kita harus kompak, kita harus satu visi misi gitu kan. Jadi waktu itu berdua masa dapat tulang ayam mulu iya ya Lis. Wah, ini kenapa nih? Jadi kita koreksi gitu kan. Ini dengan catatan pada males ngebersihin kamar ini dulu. Ini kenapa loh? Saya bagus gitu kan. Udah ini semuanya ini. Ternyata kita cek, ternyata ini nih masalahnya nih gitu kan, kita berembuk gitu kan, ini begini. Jadi akhirnya kita berdua dengan kawan ya kita akhirnya dapat Garuda juga gitu. Jadi pada akhirnya ya? Pada akhirnya. Itu pengalaman yang sampai sekarang nggak bisa kita lupakan gitu. Iya, nggak dikalungin tulang ayam jalan-jalan itu luar biasa. Kang Asep, ini kalau kita bicara soal Paskibraka tadi ada yang terputus sebetulnya. Jadi ketika dari pasukan pengibar bendera itu kemudian menjadi ada pasukan pengibar bendera pusaka dalam bentuk yang melembaga, itu prosesnya gimana ceritanya? Ya, prosesnya memerlukan waktu sekitar kalau dari 46 kemudian kita baru settle sebenarnya di tahun 50-an saat ibu kota pindah dari Jogja ke Jakarta. Nah, tahun 50-an baru kita mulai, tetapi itu juga masih sederhana ya. Belum yang sejumlah 17.845 ya, masih sederhana. Awalnya malah 5 orang karena melambangkan Pancasila. Itu yang dilakukan di Jogja. Ya. Kemudian sempat dilakukan juga di Jakarta di tahun 50-an.
Nah, tetapi sebenarnya yang paling menarik adalah di momen tahun 67, kemudian 63 sampai 67, karena dari tahun itulah mulai menggunakan putra-putri SMA dari seluruh Indonesia. Sebelumnya bukan? Sebelumnya bukan. Oh, oke. Dari dari tentara, dari gabungan ya, dari anak-anak muda, dan tahun 60-an awal bahkan itu dari khusus pemuda-pemudi Jakarta. Jadi biar mudah gitu ya. Oke, bukannya anak-anak SMA ya pada saat itu ya? Bukan, para pemuda-pemudi ya gabungan, ada mahasiswa, ada SMA gitu. Nah, baru SMA itu tahun 67. Oke. Sampai Itu kenapa pada akhirnya di switch dari pemuda atau dari tentara terus kemudian gitu, ada ininya nggak alasannya? Belum saya temukan sih fakta sejarahnya, tetapi kelihatannya untuk keseragaman ya. Oh, oke. Keseragaman. Dan Jadi, itu mulai diambil dari Nusantara ini? Nusantara, betul. Oh, ya. oke. Dan bahkan banyak beberapa daerah di tahun 65 itu nggak ngirimkan tuh dari beberapa provinsi gitu. Jadi Karena mungkin belum siap juga. nah itu akhirnya ditambal sama teman-teman dari Paswalpres, pasukan pengawal presiden gitu. Oke, baik. Nah, yang menarik memang tadinya justru bukan Paskibraka. Nah, Pak Iding lah yang mengusulkan nama Paskibraka tahun 73 ya. Jadi tahun 73 baru namanya Paskibraka. Sebelumnya pasukan pengerek bendera pusaka PPBP gitu tadinya. Oke. Gitu. Jadi Paskibraka sejak 73 namanya. Oke, baik. Pak Iding lah yang. Wah, sejarahnya lumayan juga ini. Kang Asep, Mbak Elisa, kita akan jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini nanti di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Special Report HUT ke-75 Republik Indonesia akan kembali usai jeda.